Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ma'ruf Agus Prasetyono, NIM 20200010061 dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS MSDM. Yang pertama, apa itu UU Cipta Kerja? Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bagian dalam Omnibus Law yang memiliki 11 klekser meliputi penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintah, pengenaan sanksi, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, investasi dan proyek, serta pemerintah kawasan ekonomi. Dalam UU nomor 11 tahun 2020, Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategi nasional. Tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja. Tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja menurut peraturan pemerintah yaitu: 1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya. Yang kedua, menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga, melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan dan berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri. Isi UU Cipta Kerja meliputi: 1. Pengupahan, 2. Kontrak kerja, yang ketiga hak cuti dan libur, yang keempat pesangon, yang kelima jaminan kehilangan kerja, dan yang terakhir pemutusan hubungan kerja. Pengupahan. Penetapan upah bagi pekerja merujuk pada UMP atau upah minimum provinsi setempat yang ditetapkan oleh gubernur dan gaji di atas upah minimum sesuai kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Yang kedua, dalam pasal 88A ayat 7-8 diterangkan bahwa pemerintah menetapkan denda bagi perusahaan yang tidak mengikuti aturan pengupahan pekerja ataupun sistem pemberian upah ini berdasarkan satuan waktu maupun hasil. Yang 4, khusus usaha mikro, pengupahan dilakukan sesuai kesepakatan antara pemilik usaha dengan pekerja. Kesepakatan yang dimaksud harus minimal sebesar persentase rata-rata konsumsi masyarakat. Pekerja berhak menerima gaji pokok dan tunjangan tetap sebagaimana dalam pasal 94 dan tunjangan berupa asuransi. Yang terakhir, melalui pasal ini pekerja jadi terlindungi karena perusahaan tidak bisa membayar upah lebih rendah atau seenaknya yang merugikan pekerja. Kontrak kerja. Peraturan mengenai kontrak kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, durasi perizinan kerja ini juga diatur dalam pasal 56 tentang perizinan kontrak waktu tertentu dan perizinan kontrak waktu tidak tertentu. Contoh perizinan kontrak kerja: yang pertama, pekerja dengan kontrak PKWT tidak dibenarkan menerima masa percobaan. Namun UU tersebut tidak menjelaskan lebih detail terkait durasi kontrak PKWT dan PKWTT. Yang kedua, sementara pada undang-undang yang lama masa berlaku PKWT maksimal 3-5 tahun, sedangkan PKWTT hingga pekerja pensiun maupun meninggal dunia. Hak cuti dan libur. Salah satu yang diperhatikan dalam pengesahan UU Cipta Kerja yaitu hak cuti dan libur. Pekerja perlu mendapatkan hak beristirahat yang layak lewat aturan libur dalam pasal 79, jenis cuti karyawan serta haknya. Yang pertama, perusahaan wajib memberikan waktu istirahat bagi pekerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam berturut-turut dan istirahat mingguan 1 hari dalam seminggu. Yang kedua, ada pula aturan mengenai cuti di mana pekerja berhak mendapat cuti tahunan sedikitnya 12 hari kerja setelah bekerja selama 1 tahun. Yang selanjutnya ada pesangon. Pesangon adalah kompensasi yang
karyawan dapatkan atas kontribusinya selama bekerja di perusahaan biasanya diberikan bagi korban PHK maupun pegawai yang mengundurkan diri. Berlaku untuk jenis kontrak tertentu. Cara menghitung pesangon. Besaran uang pesangon yang bekerja terima mengikuti ketentuan dalam pasal 156 ayat 2. Apabila masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, maka pekerja tersebut berhak menerima kompensasi 2 bulan upah. Yang selanjutnya ada jaminan kehilangan kerja. Pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Pasal 46 ayat 1. Jaminan kehilangan kerja alias JHK diberikan bagi karyawan yang terkena PHK. Ketentuan dan penyelenggaraan mengenai program JPK diatur dalam peraturan pemerintah. Manfaat pekerja dapat meliputi uang tunai, pelatihan, dan informasi pasar kerja. Yang selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja. Pada banyak situasi perusahaan bisa saja memutuskan hubungan kerja dengan karyawan karena berbagai alasan. Namun dalam pasal 153 masih di bab ketenagakerjaan, perusahaan tidak berhak melakukan PHK pada karyawan yang pertama sakit selama melewati 12 bulan berturut-turut, yang kedua menikah, yang ketiga hamil, yang keempat melahirkan, yang kelima memiliki hubungan dengan karyawan lainnya atau suami istri, yang keenam melaporkan supervisor atau pemilik usaha ke kepolisian karena melakukan tindakan ilegal. Adapun dijelaskan kembali pada pasal 154, perusahaan hanya bisa melakukan pemutusan kerja massal apabila karyawan tidak bersedia melanjutkan pekerjaan karena perusahaan merger atau memisahkan unit bisnisnya. Perusahaan mengalami kerugian, contohnya pada COVID-19 kemarin, banyak bisnis gulung tikar. Yang terakhir, perusahaan tutup karena rugi selama durasi waktu berturut-turut atau force majeure payment. Apakah ada aturan yang merugikan bagi pekerja? Menurut saya ada, karena dengan adanya pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh DPR RI dinilai akan merugikan rakyat Indonesia, terutama bagi buruh atau pekerja. Contoh pada proyek pembangunan bandara baru yang berada di Yogyakarta, dalam membangun mereka akan menghancurkan lahan petani yang sehari-hari sebagai sumber penghidupan. Omnibus Law ini pun mendukung penindasan dan kecurangan bagi kaum buruh. Jaminan pekerjaan layak dihilangkan karena outsourcing dan kontrak bisa semakin merajalela. Upah dan pesangon pun tidak mendapat perlindungan, sehingga akan semakin banyak kesewenangan pengusaha yang licik atau yang nakal. Sekian presentasi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.